Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Saya Angga dari Kerja Programmer. Ini merupakan tutorial pertama atau video pertama dari pelajaran CSS dasar untuk pemula. Nah, saatnya kita membahas tentang CSS setelah kemarin kita membahas tentang HTML. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran CSS, ada yang perlu saya sampaikan. Di sini keahlian yang perlu disiapkan sebelum kalian belajar CSS, yaitu kalian harus memiliki pengetahuan tentang HTML dasar. Jika kalian belum memiliki pengetahuan dasar, silakan kalian lihat video tutorial tentang HTML dasar yang sudah saya buat di playlist, atau kalian bisa klik link yang ada di description. Akan tetapi jika kalian belum memiliki pengetahuan dasar tentang HTML, kalian juga bisa melihat video ini yang nantinya pasti akan saya tuliskan lagi HTML dasarnya. Akan tetapi tidak selengkap yang ada di playlist yang sudah saya buatkan khusus tentang belajar HTML dasar. Terus kemudian apa saja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama tentu saja kita harus mempersiapkan sebuah laptop atau komputer. Jadi untuk belajar ini tidak bisa menggunakan HP, meskipun bisa menggunakan HP, akan tetapi kurang maksimal karena layarnya kecil. Jadi saya sarankan menggunakan laptop atau komputer. Kemudian akses internet. Tentu saja internet dibutuhkan untuk melihat tutorial dan untuk mendownload file-file yang diperlukan di dalam pembelajaran CSS ini. Terus apa yang akan kita bahas di tutorial CSS ini? Di situ sudah saya siapkan 8 poin ya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu CSS, definisi CSS supaya kita belajarnya lebih semangat lagi dan tahu tujuan CSS itu apa. Terus kedua, sintaks CSS. Sintaks CSS ini merupakan codingan atau kode CSS yang ditulis untuk mempercantik halaman website nantinya. Di sini nanti akan saya contohkan sekilas tentang kode CSS yang sering digunakan di website-website di luaran sana. Kemudian di sini ada yang poin nomor 3, itu ada bagaimana menambahkan CSS di HTML. Nah, meskipun di pembahasan HTML kemarin sudah kita singgung sedikit, akan tetapi di sini akan saya ulang lagi dan ada tambahan sedikit bagaimana menambahkan CSS di HTML. Poin nomor 4, di situ kita mengenal CSS selectors. Nah, apa sih CSS selectors itu? Kemudian bagaimana cara menggunakannya dan apa manfaatnya. Terus poin nomor 5, memformat teks menggunakan CSS. Di sini kita menggunakan CSS untuk memformat teks supaya teks lebih terlihat bagus ya, bisa terlihat berwarna dan kita juga bisa mengatur di situ untuk tampilannya seperti apa, warnanya apa, terus ukurannya, terus font family yang digunakan itu apa. Kita menggunakan CSS dan masih banyak fitur yang lainnya yang nantinya akan kita bahas di poin nomor 5. Terus di situ ada poin nomor 6, CSS box model. Nah, apa sih CSS box model ini? Nanti kita akan belajar tentang margin, padding, dan lain-lain. Di situ akan banyak sekali untuk pembahasan CSS box model ini. Terus poin nomor 7, CSS navigation bar. Nah, nanti kita akan belajar membuat navigation bar, mempercantik halaman website kita menggunakan navigation bar. Biasanya navigation bar ini berada di atas ya, menu-menu yang ada di atas itu nih. Yang di bawah biasanya di bawah header dari website. Terus poin yang nomor 8, kita membuat layout website. Jadi layout website ini bisa kita buat menggunakan CSS. Contoh dari layout itu kayak ada header, terus navigation menu itu di mana letaknya, terus ada konten, ada sidebar, ada main content, terus ada footer. Nanti seperti apa tampilan website kita, tata letaknya, layoutnya itu bisa kita susun menggunakan CSS. Oke, menarik ya. Jadi nanti untuk proyek akhir dari pembelajaran ini, harapannya kita bisa membuat website atau halaman web itu seperti website-website yang ada di luaran sana. Jadi sudah tidak teks
lagi ya. Jadi sudah tidak halaman teks putih. Maaf. Jadi sudah tidak halaman teks hitam dengan background putih lagi. Akan tetapi website yang akan kita buat, halaman web yang akan kita buat itu nanti ada warnanya, ada gambarnya, ada warnanya, terus ada ya sentuhan-sentuhan dari CSS yang sudah kita pelajari di materi pembelajaran CSS dasar untuk pemula ini. Nah, itu tadi 8 poin besar yang akan kita bahas di pembelajaran ini ya, teman-teman. Harapannya kalian bisa mengikutinya dengan konsisten supaya ilmu yang diterima bisa maksimal. Semoga apa yang saya berikan di materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.